Dr. Fakih, monitor. Saya ingin melempar pertanyaan ini, bagaimana menghidupkan kembali atau memperkuat kembali civil liberties di masyarakat dalam perspektif komunikasi dan juga dalam perspektif media. Dr. Fakih, monitor. Ya, Mas. Iya, monggo. Dengar. Ya, langsung. Ya. Baik. Disinilah kemudian pentingnya kita membangun komunikasi yang persuasif, ya. Jadi membangun komunikasi yang persuasif, lebih tegas lagi saya mengatakan membangun kesadaran politik masyarakat. Karena dalam sistem apapun, ya, penerapan sistem itu bergantung pada orang-orangnya juga. Jadi terjadinya kemunduran dalam masyarakat Islam misalnya, itu disebabkan karena buruknya penerapan Islam di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul. Maka lemahnya kesadaran masyarakat ini akan membuat terjadinya penyimpangan. Maka tugas kita, para intelektual, ini harus membangun kesadaran politik umat. Kalau ini tidak kita bangun, tidak bisa. Bagaimana membangun kesadaran politik umat agar umat ini menyadari dan mau berubah? Ada 3 komponen yang saya seringkali katakan di dalam berbagai forum. Yang pertama, umat harus menyadari bahwa sekarang kondisi ini rusak. Sistemnya rusak, leadership-nya juga rusak. Kesadaran bahwa sistem ini rusak, sistem kapitalisme yang rusak, kemudian leadership yang tidak jalan, ini harus terus dibangun kesadarannya. Tetapi harus memberikan solusi, kan gitu. Apa solusi yang terbaik? Ketika menyampaikan Islam, jelaskan solusi Islam itu dengan rinci, dengan detail. Ya. Jadi begitu ada data, ada fakta, ada sesuatu yang kemudian dari data dan fakta itu sesuatu yang membahayakan, itu dioncei. Dijelaskan itu, kesalahannya. Terus bagaimana kemudian Islam mencerahkannya. Solusi praktisnya kayak apa dalam Islam. Dan solusi idealnya ketika Islam itu diterapkan. Itu terus-menerus pola itu harus dilakukan. Sampai di tengah-tengah masyarakat itu timbul kesadaran politik umat. Dan kita juga melakukan diskusi-diskusi dengan lintas agama. Dengan diterapkannya Islam, diberlakukannya Islam, itu melindungi semua manusia. Karena Islam rahmatan lil alamin. Mas Dwi Condro itu pernah diundang di salah satu sekolah pendeta, ya, Satya Wacana di Salatiga. Jadi itu kan sekolahnya pendeta itu. Itu beliau diminta untuk menyampaikan bagaimana sih Islam dan syariat Islam itu. Harusnya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Begitu dia sampaikan tentang Islam, kemudian keunggulan Islam, syariat Islam kalau diterapkan dan sebagainya, bagaimana terhadap non-Muslim dan sebagainya. Itu sampai sore sudah dihentikan, cukup Ustaz. Kalau ini diteruskan, kami semua akan masuk Islam. Jadi dia mengatakan dengan cukup Ustaz. Kalau ini diteruskan, kami semua akan masuk Islam. Dan kami yakin bahwa kalau Islam, kenapa Islam yang semacam ini kok tidak dijelaskan? Nah, inilah yang harus PR kita sekarang, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini. Nah, ini belum diapa-apa, kemudian sudah diskusikan macam-macam tadi itu. Maka forum-forum yang semacam ini menjadi menarik gitu. Bagaimana kemudian kita menjelaskan tentang bagaimana kemudian, contoh misalnya, saya sampaikan beberapa hal tentang bagaimana Islam mencegah penyimpangan, misalnya agar khalifah itu tidak otoriter itu misalnya. Yang pertama tadi, membangun kesadaran politik masyarakat. Kemudian yang kedua dengan membayat khalifah atas dasar kerelaan dan pilihan. Jadi dalam Islam itu khalifah itu pilihan rakyat yang dilakukan bukan dalam kondisi tertekan. Berarti pemilih itu ada apa enggak nanti? Ada dalam memilih khalifah untuk dibaiat. Jadi karena itu rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih seseorang yang dia tidak senangi. Nah, langkah ini bisa mencegah munculnya penguasa dolim yang diketahui oleh rakyat. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam ada kewajiban kaum muslimin untuk melakukan kontrol, koreksi terhadap penguasa, muhasabah lil hukam. Bahkan dalam hadis disebut dengan afdolul jihad. Ya, seafdol-afdolnya jihad yaitu kalimat yang hak yang disampaikan kepada pemimpin yang dolim. Itu berarti kan ada dorongan. Lah kalau ini dimatikan. Dan yang keempat adalah keberadaan mahkamah madzolimin. Nah, nanti di dalam Islam ada mahkamah madzolimin yang mengadili perselisihan antara rakyat dengan penguasa. Perselisihan antara rakyat dengan khalifah.
Dan mahkamah ini bahkan memiliki wewenang untuk memberhentikan khalifah yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat dan mengharuskan dirinya layak diberhentikan sebagai khalifah. Dan mahkamah madzolimin ini, ya, kalau kemudian khalifah berperkara dengan mahkamah madzolim ini, maka mahkamah madzolim hakimnya ini tidak boleh mengalami tekanan oleh penguasa, karena ini dalam kondisi yang benar-benar netral. Yang kelima adalah dengan memerangi khalifah. Jika proses koreksi tadi, jika proses kontrol tidak jalan tadi itu, dan fungsi mahkamah madzolim adalah berhak mengangkat senjata. Di dalam hal ini rakyat berhak mengangkat senjata untuk menurunkan khalifah. Bila ternyata diputuskan ternyata khalifah melanggar dan berhak diturunkan oleh mahkamah madzolimin menyebutkan semacam itu. Ini beberapa contoh kemudian Islam memberikan solusi. Nah, saya kembali lagi ke sini, maka sekarang bagaimana upaya kita? Ya, terus membangun kesadaran politik umat, mencerdaskan umat, mengedukasi umat. Kalau ini tidak dilakukan, ya wes bablas ini. Dan tugas partai politik harusnya adalah mengedukasi masyarakat. Karena partai politik dalam Islam itu harus memenuhi dua, yaitu apa? Mengajak kepada Islam, kalau Bapak Islam, dan melakukan amar ma'ruf nahi, bukan menjalankan kepentingan pengusaha. Demikian Mas Dimal. Ya, terima kasih Dr. Fakih Syarif jawabnya.